Pernikahan sepasang suami istri muda dari Angkatan Darat hancur dengan cara yang mengerikan. Kurang dari setahun setelah mereka mengucapkan janji suci. Troy Hildebrand ditembak di kepala malam itu. Tepat di atas pelipis kirinya, dan itu mengakhiri hidupnya. Dan sekarang salah satu dari pasangan pengantin baru itu sedang diadili, dituduh membunuh istrinya. Gimana dia? Apa yang terjadi? Kapan kita akan menemukannya? Itulah pertanyaan-pertanyaan yang ditanyakan semua orang lain dalam kehidupan Zari Haldeman. Kecuali terdakwa Zaria Soltembran, karena dia sudah tahu semua jawabannya. Kasus ini adalah sebuah tragedi. Sangat memilukan hati. Ini bukan pembunuhan. Sebuah juri harus memutuskan apakah ini kejahatan karena emosi atau kecelakaan yang mengerikan. Selamat datang di Sidebar, dipersembahkan oleh Law and Crime. Saya, Jesse Weber. Ngomong-ngomong, hari ayah sudah dekat. Apakah Anda sudah punya hadiah untuk para ayah di luar sana? Kalau belum, coba pikirkan ini. Kenalkan, Chef IQ Sense Smart Meat Thermometer. Ini adalah rahasia memasak setingkat restoran tanpa stres. Jadi, baik Anda seorang ahli panggang berpengalaman atau hanya ingin memanggang steak untuk musim panas, termometer pintar ini benar-benar mengubah permainan. Tidak ada lagi makanan yang terlalu matang. Tidak ada lagi keraguan, sepertinya ini sudah matang. Tidak, Chef IQ memberitahu Anda dengan tepat kapan daging Anda sudah siap di setiap tahapnya. Anda hanya perlu memasukkan probe nirkabel, memilih preferensi Anda, lalu bersantai sambil menunggu notifikasi dari aplikasi, tanpa harus terus-menerus mengawasi panggangan. Alat ini juga bisa digunakan dengan oven, smoker, kompor, air fryer, dan untuk semua jenis protein mulai dari prime rib, sayap ayam hingga salmon. Serius, di hari ayah kali ini saatnya naikkan levelnya tanpa bermaksud membuat lelucon dan memasak dengan percaya diri. Gunakan kode Sidebar untuk diskon 40% di seluruh situs di chefik.com. Apa yang seharusnya menjadi awal petualangan seru dan menyenangkan bagi pasangan pengantin baru justru berakhir dengan tragedi. Soraya Barney tidak pernah bisa hidup melewati usia 21 tahun. Dan pria yang dinikahinya memulai petualangan yang sangat berbeda, perjalanan lain, menghadapi pengadilan juri atas tuduhan pembunuhan. Kami sedang mengamati secara dekat persidangan Zarius Hildebrand dari Anchorage, Alaska, yang dimulai hari ini dengan pernyataan pembuka. Kami telah meliputnya, dan semua sorotan penting yang perlu Anda ketahui ada di episode Sidebar ini. Tapi pertama-tama, saya harus memberi Anda konteks, harus memberi Anda latar belakang ceritanya, harus memberitahu Anda bagaimana kita sampai di sini. September 2021, Zarius Hildebrand bergabung dengan Angkatan Darat, menurut Anchorage Daily News, tiba di Alaska pada April 2022. Angkatan Darat Amerika Serikat mengatakan kepada Daily News bahwa dia adalah anggota kru meriam. Dia ditugaskan ke tim tempur Brigade Infanteri Kedua Pasukan Lintas Udara dari Divisi Lintas Udara ke-11. Dia ditempatkan di Joint Base Elmendorf, Richardson. Sekarang, selama periode yang sama, Soraya Barney berada di Utah, di mana Daily News melaporkan bahwa dia bertugas di Garda Nasional sebagai operator radar pencari tembakan artileri lapangan. Keduanya, kisah cinta mereka dilaporkan dimulai pada musim panas tahun 2022. Saat itulah mereka bertemu selama pelatihan dasar Angkatan Darat. Dan setelah menjalani hubungan jarak jauh yang singkat, mereka menikah pada akhir tahun itu. Akhirnya mereka tinggal bersama di Alaska. Dan pada saat itu, Soraya ditugaskan di Kompi Markas dan Markas Besar Garda Nasional Angkatan Darat Alaska. Dia juga bekerja di sebuah restoran lokal bernama Bread and Brew yang akan sering disebutkan. Dan tampaknya Soraya dan Zarius sangat bahagia. Mereka akhirnya mulai menyesuaikan diri dengan kehidupan baru mereka sebagai pasangan suami istri. Sekali lagi, seharusnya ini menjadi masa yang menyenangkan. Namun pada Agustus 2023, semuanya berubah. Soraya ditemukan tewas. Dan beberapa hari kemudian, suaminya ditangkap dan didakwa dengan pembunuhan tingkat 1 dan 2, serta menghilangkan barang bukti. Dan sekarang ada banyak pertanyaan di sini, banyak sekali pertanyaan. Mengapa Zarius, menurut para penyelidik, ingin membunuh istrinya yang baru? Apakah sudah ada masalah sejak awal? Apa yang sebenarnya terjadi pada malam saat dia meninggal? Sekarang kami telah membagikan sebuah episode pada hari Selasa yang menjelaskan latar belakang kasus ini, kronologi melalui pengaduan pidana, serta reaksi dari Ibu Soraya sendiri saat penyelidikan berlangsung. Jadi silahkan tonton video itu. Video tersebut sudah ada di kanal YouTube Law and Crime. Anda bisa menonton semuanya di sana. Tapi sekarang yang akan kita lakukan hari ini adalah kita akan membahas persidangan. Kita mulai dari hari pertama. Episode hari ini akan menceritakan kisah ini melalui jaksa penuntut dan pembela dalam pernyataan pembukaan mereka. Oke, ngomong-ngomong, seperti yang sudah dikatakan sebelumnya, pernyataan pembukaan seharusnya memang tidak menjadi dasar, tapi terkadang juri memutuskan kasus berdasarkan pernyataan pembukaan, meskipun itu bukan bukti. Itu hanya sifat manusia. Ada banyak studi tentang hal itu.
Bagaimana masing-masing pihak merangkai narasi, dan dalam kasus ini ada juri yang terdiri dari 9 pria dan 7 wanita. Jadi mari kita mulai dengan pihak penuntut, bagaimana mereka memaparkan, bagaimana mereka menggambarkan apa yang mereka klaim terjadi pada malam dugaan pembunuhan itu. Pada hari Minggu, 5 Agustus 2023, Saria telah merencanakan beberapa acara dan hadiah karena hari itu adalah ulang tahun ke-21 terdakwa. Dia telah merencanakan untuk pergi keluar bersama beberapa teman. Beberapa teman datang ke rumah. Dia membuatkan hadiah untuknya berupa kue bir. Dan dia sangat bersemangat untuk merayakan ulang tahunnya. Salah satu teman yang datang adalah Mary Wentz ke apartemen mereka di 5210 Mockingbird Drive, Unit 13. Mary telah menjadi teman Zaria sejak dia pindah ke Alaska. Mereka tidak terpisahkan, selalu saling mengirim pesan. Mereka bersama pada hari itu. Pagi itu, mereka pergi ke gym seperti yang sering mereka lakukan, lalu menjalankan beberapa keperluan untuk persiapan ulang tahunnya. Malam itu, rombongan pergi ke Dave dan Buster's. Mereka memenangkan hadiah, bermain game, dan bersenang-senang. Saraya sangat senang ketika berhasil memenangkan boneka Pickle Rick. Dia sedang mengirim pesan kepada ibunya tentang hal itu. Ia bahkan mencari di Google tentang cara mendapatkan poin terbanyak di Dave Buster's. Dan dia benar-benar memenangkannya. Dia pun berfoto bersama suaminya untuk merayakan hal itu. Setelah dari Dave Buster's, mereka pergi. Di Dave Buster's, ada kelompok yang jauh lebih besar. Lalu, beberapa dari mereka pergi ke pusat kota. Orang-orang yang pergi ke pusat kota adalah Logan Cowan dan Zachary Farrar. Farrar adalah teman terdakwa. Begitu juga Marie Wentz dan temannya, Isaac Mulholland, yang lebih berteman dengan Soraya. Ketika mereka sampai di Gaslight, terdakwa tidak diizinkan masuk. Dia agak kecewa, tapi akhirnya Soraya memesan Uber untuk pulang dan membawa terdakwa Marie dan Isaac kembali ke 5210 Mockingbird Drive. Marie dan Isaac berpisah di tempat parkir, sementara Soraya berjalan masuk bersama terdakwa, membantunya, meskipun sebenarnya dia bisa berjalan dengan baik. Mereka masuk ke dalam berdua saja. Dan itulah terakhir kalinya Saraya Hildebrand terlihat masih hidup. Jadi sampai titik ini, sepertinya pasangan itu menjalani malam yang menyenangkan bersama teman-teman, merayakan ulang tahun Zari, pergi ke Dave & Buster's, mencoba masuk ke klub, ditolak masuk, akhirnya pulang ke rumah. Kamu tahu, tidak ada yang luar biasa. Tapi kemudian jaksa penuntut melontarkan kalimat terakhir itu. Dia tidak pernah terlihat hidup lagi setelah malam itu. Mari kita dengarkan bagaimana jaksa penuntut menjelaskan apa yang diyakini penyidik terjadi selanjutnya. Di apartemen itu, malam itu, hanya ada mereka berdua. Menurut terdakwa, pada suatu saat mereka sudah masuk ke dalam. Dia mungkin membawa anjing-anjing keluar. Mereka bahkan saling menggoda, saling mengejek sebelum akhirnya tertidur. Namun, antara pukul 2:12 dan 2:24 pagi itu, hari itu, Soraya menemukan bukti bahwa terdakwa berselingkuh darinya. Di Snapchat dan Instagram, mengirim foto ke perempuan-perempuan, menawarkan untuk menerbangkannya ke Alaska, menerima foto dari mereka, mengirim hal-hal lucu, bahkan menawarkan untuk mencium dan membuatnya merasa lebih baik. Foto terakhir yang kami lihat di ponsel Soraya malam itu, diambil pada pukul 2:24. Setelah itu, pada pukul 2:40, Mary menerima telepon dari ponsel Sarah. Sayangnya, dia sudah berada di rumah selama beberapa waktu. Dia tidak melihatnya. Panggilan itu tidak terjawab. Hanya 8 menit kemudian, pada pukul 2:48 pagi, layanan darurat 911 menerima panggilan dari Taylor Enstrom, seorang tetangga di apartemen tepat di seberang halaman. Dia menelpon dan berkata, sekitar 30 detik yang lalu ada suara tembakan. Itu terdengar tepat di luar jendela saya. Suaranya sangat keras. Saya tidak tahu dari mana asalnya, tapi dia sudah melaporkannya. Soraya Hildebrand ditembak di kepala malam itu. Tepat di atas pelipis kirinya, dan itu mengakhiri hidupnya. Jadi sekarang kita mulai melihat, jaksa mulai menggambarkan situasinya kan? Malam itu dimulai dengan sempurna, tapi sekarang kembali di apartemen, retakan dalam hubungan mulai terlihat yang mengarah pada apa yang jaksa tuduhkan sebagai akhir yang fatal. Tapi jaksa jelas harus menghadirkan bukti kan? Bukti yang menghubungkan Zarius dengan pembunuhan ini.
Jadi begini cara dia menggambarkan tindakan terdakwa setelah dugaan pembunuhan itu. Pada dini hari itu, petugas memang merespons panggilan pelayanan darurat 911 tersebut, tapi tanpa mengetahui secara pasti dari mana asalnya. Mereka tidak memiliki kesempatan untuk menghubungi terdakwa malam itu. Keesokan paginya, pagi-pagi sekali pada hari Minggu 6 Agustus, sekitar jam 9:10, tidak ada yang mendengar kabar dari Soraya. Tidak ada pesan, tidak ada yang mendengar kabar darinya. Mary Wentz akhirnya mengirim pesan, sepertinya lewat Snapchat, menanyakan bagaimana keadaan Soraya dan terdakwa. Dia mendapat balasan dari ponsel Soraya, tapi itu bukan dari Soraya. Balasan itu berasal dari terdakwa yang mengirimkan emoji jempol, mengatakan bahwa dia merasa baik-baik saja. Mary bertanya, apakah mereka ingin pergi makan siang dan mencari makanan? Mungkin untuk membantu mengatasi perasaan yang mereka alami pagi itu. Terdakwa berkata, "Tidak, kami tidak bisa pergi. Kami tidak mau pergi." Soraya sudah pergi dan berjalan ke tempat kerja pada pukul 10 hari itu. Mary merasa itu agak aneh, mengingat terdakwa mengatakan Soraya lupa ponselnya. Soraya selalu menggunakan ponselnya. Gadis 21 tahun di Instagram, TikTok, Snapchat, mengirim pesan di seluruh dunia. Namun, dia tidak memaksakan hal itu. Dia juga merasa aneh karena malam sebelumnya, Soraya mengatakan dia berniat untuk izin tidak masuk. Jadi, dia tidak menyangka Soraya akan pergi bekerja, apalagi berjalan kaki. Tapi dia mengerti bahwa terdakwa membawa ponselnya dan dia akan mendengar kabar dari temannya nanti. Setidaknya itu yang dia harapkan. Tapi ternyata tidak. Sepanjang hari Minggu 6 Agustus, Mary bukan satu-satunya yang menerima pesan dari ponsel Sarai. Nadia Jones adalah manajer Sarai di Bread and Brew. Pada pukul 10.44 pagi, dia menerima pesan teks. "Hai, ini Soraya. Tidak bisa masuk hari ini," lalu memberi alasan. Nadia menerima itu begitu saja, dan tidak ada orang lain yang menerima kabar dari ponsel Cyrus hari itu. Mary sudah beberapa kali menghubungi sejak akhir hari Minggu. Mengirim DM atau video lucu, bertanya, "Kamu di mana? Kenapa kamu belum bicara sama aku?" Karena ini adalah waktu terlama mereka tidak berbicara selama persahabatan mereka, jadi dia merasa itu sangat aneh. Sekarang, pada titik ini, tampaknya teman-teman Soraya mengira dia sedang bekerja, tapi manajernya ternyata mendapat pesan teks yang mengatakan bahwa dia izin tidak masuk kerja. Dan sekarang orang-orang mulai sedikit curiga, apalagi karena jaksa mengatakan Soraya yang biasanya selalu menempel dengan ponselnya, tidak ada seorang pun yang mendengar kabar darinya. Sekarang sudah 2 hari sejak malam mereka keluar bersama. Hari Senin, 7 Agustus pun tiba. Terdakwa pergi bekerja. Dia mendengar dari salah satu temannya yang bekerja bersamanya di markas Angkatan Darat bahwa dia terlihat agak aneh. Jadi temannya bertanya, apakah semuanya baik-baik saja? Dia menjawab, "Ya, hanya ada beberapa hal yang terjadi. Nanti aku akan ceritakan padamu." Itu saja. Lalu, sekitar tengah hari, awal sore, Mary mendapat telepon lagi dari ponsel Sarai. Itu Tuan Hildebrand. Dia bilang, "Hei, Soraya sudah hilang sejak jam 10 pagi kemarin." Mary berkata, "Maksudmu apa?" Sudah 30 jam dia tidak membawa ponselnya. Dia langsung merasa khawatir. Dia bilang padanya, "Aku akan datang segera setelah aku bisa sepulang kerja." Tapi dia terjebak di sana selama beberapa jam lagi. Dan dia memang langsung pergi ke sana. Dia bertanya, apakah kamu sudah melaporkan dia hilang? Di mana dia bisa berada? Dia sangat khawatir dengan temannya, karena temannya sudah lama menghilang. Tidak membawa ponselnya dan tidak ada kabar darinya. Begitu Mary bersama terdakwa, saat itulah mulai ada panggilan ke rumah sakit, penjara, bahkan ke nomor darurat 911 yang sebelumnya belum dilakukan. Mary yang melakukan panggilan itu. Hi, I think my friend is missing. Okay. And why do you think she's missing, or either she's missing? Saya belum berbicara dengannya selama 2 hari. Saya rasa sudah sekitar 30 jam saya tidak mendengar kabar darinya. Dan kamu akan mendengar seluruh isi panggilan itu.
Dia ada di sana, dan Mary meletakkannya di speaker supaya dia bisa menjawab pertanyaan yang jawabannya tidak diketahui Mary. Tapi Mary melakukan panggilan itu pada pukul 17.34. Sambil menunggu petugas APD datang, mereka mulai mencari. Apartemen di 5210 Markham Road ada di bagian bawah layar Anda. Di kanan atas, di Tudor, adalah tempat Soraya bekerja di Red and Brew. Jadi mereka mulai mencari di area itu. Di mana dia bisa berada? Berjalan-jalan melewati hutan menjadi kotor oleh lumpur. Selama waktu itu, Mary sedang mencari. Haruskah aku menelpon 911 terdakwa bersama dia? Dan mereka sedang menunggu APD. Kami meminta untuk menelpon beberapa kali lagi untuk memberitahu APD di mana mereka berada, kapan mereka akan datang. Itu bukan satu-satunya panggilan yang dilakukan untuk memberitahu Saria tentang insiden tersebut. Meredith Barney, ibu Saraya, mencoba menelpon di Utah pada pukul 19.44 waktu Alaska. Saat itu sudah pukul 22.00. Waktu dia dari terdakwa, Zaria Hildebrand, "Hey, Soraya hilang." Sudah lebih dari 33 jam, dia menceritakan kisah yang sama persis. Pergi kerja jam 10 pagi hari Minggu. Tidak membawa ponselnya. Belum ada kabar darinya. Meredith langsung naik pesawat. Dia datang untuk mencari putrinya. Di pesawat, dia berkoordinasi dengan keluarganya untuk membuat poster orang hilang, mencoba mencari Soraya, bahkan mencari tahu apakah dia bisa melacak ponsel, semua hal itu. Tapi dia tidak menemukannya hari itu. Satu hal lagi, pada hari Senin, tanggal 7 Agustus, petugas APD Zhang memang merespons, dan dia menanyakan banyak pertanyaan kepada terdakwa. Apakah Soraya pernah hilang sebelumnya? Tidak. Kami mendapatkan jawaban hafalan yang sama. Pergi jam 10 pagi untuk berjalan ke tempat kerja. Tidak membawa ponselnya. Bagaimana dia tahu? Tidak tahu apa yang terjadi. Dia bertanya, apakah dia pernah memiliki kecenderungan bunuh diri atau sesuatu yang bisa menjelaskan ini? Dia bilang, tidak, sama sekali tidak. Saya tidak tahu di mana dia. Dia mengenakan pakaian serba hitam saat pergi kerja. Kaos hitam bergambar. Tidak tahu di mana. Lupa bawa ponselnya. Dia sudah pergi. Malam itu, salah satu teman bersama Murray dan terdakwa Dale dan Bass datang ke rumah. Dale bekerja di Angkatan Darat bersama terdakwa, dan dia mengenal Mary melalui teman-teman bersama lainnya. Maria saat itu penuh lumpur. Saat itu sudah larut malam. Dia harus mengeluarkan anjingnya. Jadi, dia sempat berpapasan sebentar dengan Dalen. Tapi Dalenlah yang masuk ke dalam dan menghabiskan waktu bersamanya untuk memastikan keadaan temannya. Dia khawatir padanya. Dia membuatkan makan malam. Lalu dia melihat saat Azaria Hildebrand menangis. Menurutku, itu tangisan yang sangat sedih. Dan berkata, "Aku menyalahkan diriku sendiri. Ini semua salahku." Tapi kemudian, aku seharusnya mengantarnya bekerja pagi itu, katanya sambil menangis saat teman-temannya mencoba menghiburnya, mengira istrinya hilang. Jadi jaksa penuntut mengangkat poin penting. Diduga Zarias, suaminya, butuh setidaknya 1 hari untuk melaporkan istrinya hilang. Dan sekarang pada saat ini, keluarga dan teman-temannya sedang mencarinya. Zarias diduga mengatakan kepada polisi bahwa bukan sifat Soraya untuk kabur, dan dia juga diduga menangis kepada teman-temannya bahwa itu semua salahnya. Dan jaksa penuntut juga menyebutkan bahwa bukan hanya polisi yang mencari Soraya, sumber daya militer sekarang juga digunakan. Lebih dari 70 tentara dilaporkan membantu menyisir area tersebut. Tapi 1 orang yang ternyata tidak ikut dalam pencarian awal, terdakwa, suaminya, diduga mengatakan dia kehilangan dompetnya, jadi harus menunggu. Jadi karena tidak ada tanda-tanda Soraya dimanapun, para detektif mulai meninjau kembali bukti-bukti yang mereka miliki sejauh ini, benar? Pernyataan-pernyataan, panggilan ke nomor darurat 911, dan mereka bahkan pergi untuk berbicara langsung dengan terdakwa di apartemen yang mereka tinggali bersama. Kamu membiarkan mereka masuk. Kamu berbicara dengan mereka. Dia memberikan cerita yang sama persis seperti sebelumnya. Pergi kerja jam 10 pagi. Lupa ponselnya, tidak tahu apa yang terjadi. Dia bilang kepada mereka, "Aku di rumah sepanjang hari Minggu, hanya bermalas-malasan, kamu tahu, semacam memulihkan diri." Tidak keluar rumah. Jadi mereka mulai bertanya padanya, "Oke, apa yang terjadi Minggu pagi?" Dia bilang mereka bangun jam 8.30 atau 9 setelah tidur di ranjang yang sama bersama-sama. Dan bahwa dia pada jam 10 pergi bekerja.
Jam 10 dia berjalan kaki ke tempat kerja, yang merupakan pertama kalinya dia melakukannya, karena sebelumnya dia belum pernah berjalan kaki. Dia menjelaskan bahwa mereka mungkin masih sedikit mabuk, jadi dia ragu-ragu untuk menyetir. Namun, ketika dia ditanya jam berapa dia diharapkan pulang, dia mengatakan pukul 7 malam pada hari Minggu, 6 Agustus. Dia tidak melihatnya pada pukul 7 malam. Jadi, dia memutuskan untuk menunggu, menurut apa yang dia katakan kepada detektif, sampai pukul 9 malam, untuk memastikan dia tidak tersesat atau semacamnya. Dan kemudian dia mengatakan bahwa dia keluar untuk mengemudi di tempat parkir Bread and Brew, mencari kemana-mana. Dan kita akan membahas apa yang dia lakukan malam itu sebentar lagi. Ketika ditanya, kenapa kamu menunggu begitu lama? Lebih dari 30 jam untuk melaporkan dia hilang, dia berkata, "Saya tidak tahu apakah itu serius. Saya tidak ingin membuang-buang waktu siapapun." Ketika Detektif Clark bertanya, "Menurutmu di mana kami akan menemukan Soraya?" Dia terdiam, ragu-ragu, menarik napas dalam-dalam. Kamu akan mendengar banyak pernyataan seperti itu. Dia bilang, "Aku pikir dia akan berada dalam radius 2-3 mil dari sini." Nanti kita akan tahu bahwa itu benar. Nanti jaksa akan membicarakan di mana mereka menemukan Soraya, tapi pertama-tama dia membahas beberapa barang yang bisa dibilang mencurigakan di apartemen itu. Saat para petugas berbicara dengannya, Detektif Clark dan Detektif Elby, mereka melihat-lihat apartemen dan mereka berada di ruang tamu bersama mereka. Mereka melihat satu set spray baru di atas meja. Mereka menanyakannya. Dia berkata, "Saya melakukan yang terbaik. Saya bahkan belum pernah berada di lorong spray di Fred Meyer. Dia pasti membelinya saat saya sedang pelatihan lapangan minggu sebelumnya." Okay. Petugas bertanya, apakah mereka boleh melihat-lihat apartemen hanya untuk memastikan dia tidak ada di salah satu ruangan yang tidak bisa mereka lihat. Dia mengizinkan mereka. Dia berkata, "Silahkan, lihat saja." Petugas pun memeriksa. Mereka tidak menemukan Soraya. Pada satu titik, mereka menyadari bahwa di tempat tidurnya yang dia bagi dengan Soraya ada pelapis kasur, seperti penutup kasur. Dan mereka bertanya, "Hei, kenapa tidak ada spray di tempat tidur?" Dia bilang, "Ada kok." Spray itu ada di bawah pelapis kasur. Detektif bertanya, "Kenapa kamu meletakkan spray di bawah pelapis kasur?" Dia bilang, "Kami dapat kasurnya dari seseorang yang jorok. Makanya, sini akan aku tunjukkan." Lalu dia mengangkat ujung pelapis kasur, memperlihatkan spray-spray itu. Namun, saat dia melakukan itu, para detektif bisa melihat ada ruang di bawah tempat tidur. Tidak ada pegas kotak di sana. Mereka bertanya, "Hei, bolehkah kami melihat ke bawah sana?" Tuan Hildebrand memberikan tawaran alternatif. "Saya punya barang-barang yang memalukan. Saya di bawah sana. Itu tidak pantas." Detektif hanya ingin memastikan bahwa dia tidak ada di bawah sana. Dia bilang, "Tidak, dia tidak ada. Dia tidak akan muat." Para detektif menerima jawaban itu saat itu dan pergi. Tapi sebelum mereka pergi, mereka menanyakan beberapa pertanyaan lagi. Termasuk, "Hei, kamu punya ponsel Hearst sekarang. Kami baru saja melihat ibunya mengambilnya bersama laptopnya. Bisakah kamu jelaskan padaku bagaimana jika dia pergi jam 10 pagi? Pada hari Minggu, bagaimana Nadia Jones bisa menerima pesan pada pukul 10.44 jika kamu yang memegang ponselnya?" "Saya tidak punya penjelasan untuk itu, Pak." Itu adalah jawabannya. "Saya tidak punya penjelasan untuk itu." Malam itu, atau pada malam hari itu, terdakwa juga mampir ke tempat kerjanya untuk pertama kali, masuk ke dalam pada hari Selasa 8 Agustus. Salah satu karyawan yang dia temui adalah Kailani Thompson. Dia tidak terlalu dekat dengan Soraya, tapi bekerja bersamanya. Cukup mengenalnya dengan baik. Tahu bahwa dia keluar pada hari Sabtu. Tidak terkejut kalau dia tidak masuk pada hari Minggu. Tapi saat dia masuk, Kailani akan menceritakan betapa anehnya suasana yang dia bawa. Dia gugup, terus menggaruk-garuk, tidak mau menatap matanya, juga tidak melihat kemana-mana. Jadi dia merasa itu aneh, dan dia mulai menanyai dia. Dia tidak mau menjawab. Beberapa orang memberitahunya, jangan desak dia. Istrinya hilang.
Namun, ketika dia melihat terdakwa di luar bersama beberapa anggota tim pencari dari Angkatan Darat yang sudah kita bicarakan, dia melihat terdakwa tertawa, tersenyum, dan bercanda. Saya rasa dia menggambarkannya seperti mereka tertawa terbahak-bahak, yang menurutnya sangat mengkhawatirkan karena Soraya masih hilang. Tapi itulah yang dilakukan terdakwa. Sekarang, Rabu 9 Agustus, selama penyelidikan ini, sebenarnya saya ingin kembali ke satu poin lagi. Ketika dia berbicara dengan detektif pada tanggal 8, awalnya dia bilang, saya di rumah tidur seharian. Tapi ketika mereka bilang, hey, kami akan memeriksa kamera, apakah ada hal lain? Dia bilang, sebenarnya saya sempat keluar untuk beberapa urusan. Saya pergi ke Fred Meyers dan membeli bahan untuk guacamole salsa, dan saya juga pergi ke Crown Jewel. Jadi dia mengubah ceritanya dari yang awalnya di rumah seharian. Pada titik ini, terdakwa diduga kesulitan menjelaskan kepada polisi mengapa ada pesan yang dikirim dari ponsel Soraya. Padahal menurut Zarius, dia meninggalkan ponselnya di rumah saat berjalan kaki ke tempat kerja. Bahkan rekan kerja Soraya juga dikabarkan menyadari ada sesuatu yang aneh saat dia berbicara dengan terdakwa. Selain itu, ada fakta bahwa dia diduga mengatakan kepada polisi bahwa dia, Anda tahu, hanya bersantai saja pada hari Minggu, lalu kemudian mengatakan bahwa sebenarnya dia sedang mengurus beberapa keperluan. Urusan-urusan itulah yang akan muncul lagi selama pernyataan pembukaan ini. Tapi kita langsung maju ke tanggal 9 Agustus. Jadi sekarang sudah 4 hari sejak malam saat kelompok itu pergi keluar bersama. Dan polisi kembali ke apartemen pasangan itu, kali ini dengan surat perintah penggeledahan. Sekilas, seperti saat mereka di sana, tidak ada yang tampak aneh. Pickle Rick sudah kembali di atas tempat tidur. Tapi ketika mereka mulai melihat lebih dekat, mereka mulai bisa melihat noda berwarna coklat kemerahan. Ketika mereka mulai melihat lebih dekat, mereka bisa melihat noda-noda coklat kemerahan itu ada di banyak tempat di seluruh apartemen. Dan itulah yang mereka lihat saat mereka mengangkat tempat tidur. Bukan hal-hal memalukan soal seks, tapi kasur yang begitu penuh darah sampai-sampai saat dibalik, rangka kasurnya benar-benar tercetak di darah itu. Mereka juga melihat ember pel dan tisu disinfektan, beberapa barang di seluruh apartemen. Akan ada banyak bukti tentang apa yang ditemukan oleh tim olah TKP di apartemennya. Hal lain yang mereka temukan ada di ruang tamu, di antara bantal sofa, revolver 6 peluru berwarna coklat yang diselipkan di antara barang-barang tersebut. Tepat di dekat situ, di atas meja, mereka menemukan surat-surat yang ditulis oleh terdakwa, di mana dia menulis, "Aku tidak tahu di mana kamu berada. Aku berharap kamu ditemukan dalam keadaan hidup. Jika tidak, jika dia ditemukan hidup atau mati, tolong kuburkan dia bersamaku." Tapi satu hal yang dia katakan adalah, "Aku mencintainya," dalam bentuk lampau. Sariyah masih hilang. Dia juga menunjukkan satu surat kepada EPD. Untuk semua orang yang menangani kasus ini, saya minta maaf. Informasi yang saya berikan kepada kalian tidaklah yang terbaik. Tertanda Sarah Silverman. Di antara darah, spray, pistol, dan catatan-catatan yang diduga ditulis oleh terdakwa, para penyelidik bersiap untuk mencari di area yang lebih dekat dengan kompleks apartemen untuk menemukan tanda-tanda keberadaan Soraya. Pada hari Kamis 10 Agustus, mereka kembali mencari di area antara apartemennya dan kamar Brandon. Dan Anda akan melihat di peta dan foto-foto selama persidangan ini bahwa ada jalan akses yang jaraknya kurang dari 100 yard, mungkin hanya beberapa ratus yard dari gedung apartemen. Saat mereka sedang mencari, mereka akhirnya menemukan sebuah tempat sampah. Tempat sampah Totter berkapasitas 96 galon dengan roda, stikernya masih menempel. Ini benar-benar baru. Ada kru pertamanan yang dikontrak oleh Dinas Taman dan Rekreasi. Mereka sedang membersihkan area tersebut dan mereka menemukannya lalu memasukkannya ke dalam truk mereka. Mungkin agak terlalu bersemangat mendapatkan tempat sampah baru, tapi petugas di area itu melihatnya dan berkata, "Tunggu dulu, karena itu relevan dengan kasusnya." Dan mereka memeriksa tempat sampah itu. Ada noda berwarna merah kecoklatan. Ada bahan organik di sana. Dan mereka melakukan analisis lengkap terhadap tempat sampah ini menggunakan teknik forensik, foto, dan hal-hal lain yang akan Anda dengar selama persidangan ini. Hal berikutnya yang mereka temukan hanya berjarak beberapa ratus yard.
kurang dari 1/4 mil dari apartemen itu. 5.210 Mockingbird di jalan depan yang sama, di area yang sama dengan tempat sampah itu. Mereka menemukan saluran pembuangan air hujan. Mereka melihat ini. Tutupnya terpasang. Mereka menyorotkan senter melalui lubang itu, dan mereka melihat sesuatu di bawah sana. Jaraknya sekitar 15 kaki ke bawah, dengan gorong-gorong yang melintang dari sisi ke sisi. Inilah tempat di mana Soraya ditemukan. Inilah tempat di mana tubuhnya ditemukan. Dengan luka tembak. Di atasnya. Mata kiri, alis kiri. Dia sudah tergeletak selama berhari-hari di air itu. Di dalamnya ada selimut, bantal, Sebuah jeep, serta beberapa sarung tangan militer berwarna coklat. Itu juga ada di sana bersamanya. sangat menakutkan membayangkan menemukan tubuh seseorang dalam kondisi seperti itu, di lokasi seperti itu, setelah pencarian besar-besaran yang melelahkan. Dan masih ada lebih banyak bukti yang harus diperiksa oleh jaksa penuntut. Karena kamu ingat saat aku menyebutkan bahwa terdakwa mengatakan atau diduga mengatakan bahwa dia sedang mengurus beberapa keperluan pada hari Soraya menghilang. Inilah yang diduga muncul dari pesanan pembelian tersebut dan bagaimana pesanan itu diduga digunakan. Sepanjang kasus ini, bukti akan ditunjukkan untuk membuktikan semua ini tanpa keraguan yang masuk akal. Beberapa di antaranya akan terjadi pada tanggal 6 Agustus. Dia memang pergi ke Fred Meyer. Namun, tidak ada persediaan guacamole saat dia pergi pertama kali pada pukul 12.26 siang. Dia membeli Gatorade, saus marinara, dan spray baru. Coba tonton video dia saat melakukan pembelian itu. Dia memasukkan nomor poin anggota loyalitasnya. Kamu pergi lagi pada pukul 6.12. Di mana kamu membeli hidrogen peroksida, perlengkapan pembersih lainnya, dan cotton bud. Lalu kamu pergi ke Lowe's pukul 8 malam. Tentang tong sampah beroda berkapasitas sekitar 96 galon. Dan kemudian dia kembali ke Fred Meyer saat tampaknya dia berada di tempat parkir Breton Breitenberg atau sedang mencari di hutan. Tapi kembali ke Fred Meyer dan membeli alas kasur baru serta bantal merah. Semua bukti ini akan dipresentasikan dalam beberapa minggu ke depan. Juga ditemukan di sini, di tempat kejadian perkara. Pembersih karpet. Sampel dari pembersih karpet itu telah dikirim ke laboratorium negara bagian. Unit deteksi kejahatan tingkat negara bagian, kurasa. Analisis DNA dilakukan oleh Dr. Emily Matthews terhadap benda ini serta barang-barang lain dalam kasus ini. Sampel itu cocok dengan DNA Soraya Hildebrand. Kami juga menemukan hidrogen peroksida itu. Banyak tanda dan bukti lain dari upaya pembersihan. Dan jaksa penuntut juga menyebutkan ahli-ahli lain yang diharapkan akan bersaksi dalam kasusnya. Ahli senjata api diharapkan akan menjelaskan bahwa kecil kemungkinan ini adalah bunuh diri berdasarkan jarak dan pola stippling. Dan ditambah lagi, dokter forensik akan bersaksi tentang penyebab kematian Soraya bersama dengan lebih banyak saksi yang berinteraksi dengan terdakwa sekitar waktu pembunuhan ini. Kamu akan mendengar dari Mary Wentz tentang bagaimana kejadian malam itu dan apa yang dia temukan. Dan ketika terdakwa bertanya padanya sebelum tubuh Soraya ditemukan, menurutmu, properti apa yang harus aku berikan kepada keluarganya? Aku berpikir tentang selimut bayinya dari masa kecil dan cincin kawinnya. Soraya belum ditemukan saat itu. Itu terjadi pada hari Rabu atau paling lambat Kamis. Kamu akan mendengar dari petugas patroli yang membantu menyelidiki kasus ini dan bagaimana barang bukti dikumpulkan, dipresentasikan, dan dikirim ke laboratorium. Kamu akan mendengar dari banyak detektif yang bekerja bersama Detektif Clark dalam berbagai wawancara mereka dengan Zaria Sultan dan ketidakkonsistenan yang mereka temukan. Dan kamu bahkan akan mendengar Tuan Hildebrand memberitahu ibunya. Setelah dia ditangkap dalam kasus ini, aku telah terjerat dalam kebohongan. Mungkin tidak bisa diperbaiki lagi. Untuk semua alasan itu, setelah bukti-bukti dipresentasikan dalam beberapa minggu ke depan, jaksa akan berada di hadapan Anda saat penutupan.
Terapkan faktor-faktor tersebut pada unsur-unsur yang telah saya sebutkan, menunjukkan bagaimana terdakwa terbukti bersalah tanpa keraguan yang masuk akal atas pembunuhan tingkat pertama, pembunuhan tingkat kedua, dan menghilangkan barang bukti fisik. Kami akan meminta Anda untuk menyatakan dia bersalah pada saat itu. Terima kasih. Jadi kita harus menunggu dan melihat bagaimana kasus dari pihak penuntut berkembang saat mereka mulai memanggil saksi-saksi. Dan omong-omong, kami akan meliput persidangan ini dari awal sampai akhir. Jadi pastikan untuk melihat semua liputannya di Law and Crime dan Court TV. Tapi mari kita mundur sebentar, oke? Sekarang ingat, ini penting. Zarius Hildebrand tidak bersalah. Dia dianggap tidak bersalah kecuali terbukti bersalah. Kalau tidak, ini bukan persidangan yang adil, bukan? Kita sudah memaparkan pernyataan dari jaksa penuntut. Kita juga sudah memaparkan bukti-bukti potensial yang akan mereka ajukan dalam kasus ini. Sekarang mari kita ke pihak pembela. Bagaimana pihak pembela mencoba membantah semuanya? Dalam pernyataan pembuka mereka atau saat mencoba menjelaskan atau berusaha menjelaskan semuanya. Silahkan. Ini adalah kasus yang melibatkan tragedi seorang wanita muda yang kehilangan nyawanya karena sebuah kecelakaan, dan kisah seorang pria muda yang ketakutan. Bukti dalam kasus ini akan menunjukkan bahwa Zarius Hildebrand membuat banyak pilihan buruk, banyak kesalahan. Setelah dia menemukan bahwa istrinya telah meninggal di apartemen mereka. Pada pagi hari, tanggal 6 Agustus 2023. Dia menemukan istrinya telah meninggal karena satu luka tembak di kepalanya. Bukti akan menunjukkan bahwa tembakan yang menewaskan Soraya adalah akibat dari kecelakaan tragis yang ia sebabkan sendiri. Kecelakaan yang dilakukan sendiri. Nah, itu adalah pembelaan yang jarang sekali Anda dengar. Sebenarnya itu sesuatu yang sempat kami spekulasikan di episode kami beberapa hari lalu kan, saat kami berbicara dengan Eric Faris tentang hal ini, tentang kemungkinan pembelaan apa saja yang bisa digunakan. Sekarang, pengacara Zaria akan segera menjelaskan mengapa hal ini bisa terjadi. Tapi pertama-tama, disinilah dia memberikan gambaran lebih dekat kepada juri tentang masa kecil terdakwa. Pada usia 5 tahun, Zarius dimasukkan ke dalam sistem asuh. Dia kemudian diadopsi dari panti asuhan oleh keluarga angkatnya. Bersama keluarga angkatnya. Dia bersama ibunya, ayahnya, kakak laki-lakinya, adik laki-lakinya, NJ, dan adik kecilnya, itu dia. Dibesarkan di Kentucky. Dia lulus dari sekolah menengah atas. Kakak laki-laki tertuanya sering mendapat masalah. Dan Darius ingin menjadi panutan untuk adik kecilnya MJ. Zarius bergabung dengan militer setelah lulus dari sekolah menengah. Dan di sanalah dia bertemu dengan Soraya. Jadi jelas bahwa terdakwa tidak memiliki masa kecil yang mudah dengan cara apapun. Tampaknya dia ingin memberikan contoh yang baik bagi saudara-saudaranya dan keluarga angkatnya. Dan pada saat itu, hal itu membawanya bertemu istrinya, Soraya. Namun pihak pembela tidak menghindar dari kekurangan klien mereka. Dia membuat beberapa pilihan buruk dalam hubungan itu. Dia pernah ketahuan mengirim pesan Snapchat dengan wanita lain yang bukan Soraya. Tapi di ulang tahunnya yang ke-21, dia bahagia. Soraya ingin merayakannya bersama dia. Jadi mereka pergi keluar untuk merayakannya. Darius tidak tahu bahwa pada tanggal 5 Agustus 2023, ia akan terbangun dengan kengerian di pagi hari tanggal 6 Agustus 2023. Jadi ini menarik, membuatnya lebih manusiawi, tapi juga tidak menghindari beberapa masalah di sana kan? Tidak lari dari itu, bukan seperti mereka sedang menunggu serangan diam-diam dari jaksa. Sekarang Anda sudah mendengar versi kejadian dari jaksa tentang malam ketika terdakwa dan Soraya pergi keluar bersama teman-temannya untuk merayakan ulang tahunnya. Jadi perhatikan baik-baik bagaimana pengacara pembela menjelaskan versinya tentang kronologi kejadian. Seperti banyak orang berusia 21 tahun lainnya, dia pergi keluar dan berpesta. Apa yang kita ketahui tentang Darius? Kita tahu dia suka minum. Dia sudah minum sebelum usianya 21 tahun. Dan whisky. Bahkan, sebenarnya dia minum begitu banyak sampai tertidur.
Dan ketika dia berusia 21 tahun, dia bisa melakukannya secara legal di sebuah bar. Dia sangat bersemangat. Dia mulai di Dave & Buster's bersama Soraya dan beberapa temannya. Akhirnya, pesta itu pindah ke Willow Law, di mana dia terus minum. Darius menjadi sangat mabuk. Pesta itu memutuskan untuk pindah dari Willow Lot ke Gaslight. Darius begitu mabuk sehingga Gaslight tidak mengizinkannya masuk. Jadi setelah pesta, sudah waktunya pergi. Ini sekitar jam 1 pagi pada tanggal 6 Agustus. Darius naik Uber bersama istrinya, Soraya, dan teman mereka, Mary. Dia muntah di dalam Uber. Mereka kembali ke apartemen mereka. Dia muntah lagi. Soraya harus membantunya masuk ke dalam apartemen. Darius sedang tidur. Jadi, apa yang terjadi antara saat Darius pulang bersama Soraya dan saat dia terbangun? Saat dalam keadaan mabuk ini, ingatan Darius tidak berfungsi sepenuhnya. Dia terbangun pada pagi hari tanggal 6 Agustus. Dan dia menemukan istrinya sudah meninggal di atas tempat tidur. Dia memiliki 1 luka tembak di kepalanya. Luka tembak yang akan Anda dengar dari ahli dalam kasus ini, Matt Castell, bahwa meskipun kita tidak tahu jarak pastinya, senjata itu ditembakkan dari jarak tidak menempel hingga sekitar 12 inci. Darius berusia 21 tahun dan dia ketakutan. Ya, menurut pihak pembela, Darius menemukan Soraya dengan luka tembak. Dan bahkan jika itu benar, mengapa dia, seperti yang dikatakan jaksa, melakukan segala cara untuk menutupi kematian istrinya? Begini penjelasan pengacara pembela. Ketakutan adalah motivasi di balik alasan mengapa Darius melakukan apa yang dia lakukan, yang akan kamu dengar nanti. Kamu akan mendengar bagaimana dia berpura-pura bahwa istrinya hilang. Kamu akan mendengar bagaimana dia hampir berhasil. Kamu akan mendengar bagaimana dia membeli tempat sampah. Kamu akan mendengar di mana istrinya ditemukan. Kamu akan mendengar hal-hal itu. Sekarang ingatlah, penuntut memiliki beban pembuktian dalam kasus ini. Ini bukan pertama kalinya saya melihat kasus di mana pihak pembela mungkin menyarankan. Begini, mereka adalah bagian dari upaya menutupi, kepanikan, pembersihan. Tapi mereka tidak berkontribusi pada pembunuhan dengan cara apapun. Oke, saya pernah melihat itu sebelumnya. Tapi pihak pembela menggunakan akhir dari pernyataan pembuka ini untuk menunjukkan satu bukti kunci yang menurutnya hilang. Anda tidak akan mendengar dari satu pun saksi yang ada di sana ketika senjata itu ditembakkan. Dan jadi, meskipun Anda tidak akan menyukai apa yang Anda dengar, seperti yang sudah kami katakan setelah jeda tadi, sementara Anda akan melihat gambar-gambar yang cukup mengerikan. Dan Anda kemungkinan besar akan marah atas apa yang dilakukan Tua Hildebrand setelah dia menemukan istrinya telah meninggal. Bukti yang ada tidak akan menunjukkan bahwa Zaria yang menarik pelatunya. Tidak akan ditampilkan.
Kasus ini tentang seorang pria muda yang membuat kesalahan yang mengerikan. Ini tentang rasa takut. Yang terjadi dan pilihan yang diambil orang ketika mereka berada dalam situasi yang tidak diinginkan dan tak terbayangkan. Kasus ini adalah sebuah tragedi, sangat memilukan. Ini bukan pembunuhan. Itulah sebabnya, pada akhir persidangan ini, kami akan meminta Anda, juri Amerika Serikat, untuk memutuskan bahwa Tuan Hildebrand tidak bersalah atas tuduhan dalam kasus ini. Terima kasih. Jadi mari kita lihat dalam beberapa hari ke depan apa yang akan dikatakan para saksi. Apakah juri percaya ini adalah kecelakaan yang mengerikan atau pembunuhan berdarah dingin? Tapi untuk saat ini, itulah pembukaannya. Tapi itu saja yang bisa kami sampaikan untuk Anda di Sidebar kali ini semuanya. Terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami. Dan seperti biasa, jangan lupa berlangganan di YouTube, Apple Podcast, Spotify, atau dimanapun Anda mendapatkan podcast Anda. Anda juga bisa menonton kami di Peacock milik NBC. Jika Anda ingin mengikuti saya di X, Instagram, atau acara saya di News Nation, Jesse Weber Live, Senin sampai Jumat pukul 11 malam waktu timur. Sampai jumpa di lain kesempatan semuanya.